Ada yang berpendapat kalau sudah tua jadi sulit tidur atau tidur dalam waktu yang singkat itu adalah hal yang wajar atau normal. Tapi sebenarnya hal ini bisa diperbaiki. Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung dan di video kali ini saya akan membahas ada 6 penyebab utama lansia sulit tidur dan solusinya. Kita mulai yang pertama. Jadi ada perubahan fisiologis pada pola tidur akibat penuaan. Jadi seiring bertambahnya usia, jam biologis atau ritme sirkadian tubuh bisa bergeser. Jadi produksi hormon melatonin atau hormon yang membuat kita mengantuk cenderung menurun. Lansia cenderung mengalami lebih sedikit fase tidur dalam atau deep sleep dan lebih banyak fase tidur ringan sehingga lebih mudah terbangun di malam hari. Untuk solusinya adalah atur ulang jam biologis atau reset jam biologis. Ini sudah bolak-balik mungkin ya video saya mengenai tidur. Jadi ciptakan jadwal tidur dan bangun yang konsisten setiap hari, bahkan di akhir pekan di hari weekend ya, Sabtu Minggu. Walaupun Anda tidak bekerja, usahakan bangunnya di jam yang sama. Ini akan membantu melatih kembali jam biologis Anda. Kemudian terapi cahaya. Jadi Anda bangun tidur di pagi hari, kemudian Anda keluar dari rumah. Atau lihat ke jendela ya, lihat cahaya matahari. Bukan lihat mataharinya langsung, tapi lihat sekitar yang terang karena cahaya matahari. Nah ini akan membantu mereset jam tidur Anda atau jam biologis Anda. Kemudian pada malam hari terkait dengan cahaya lagi, usahakan untuk menghindari cahaya blue screen ya, cahaya dari gadget kayak laptop, HP, TV, 1 jam sebelum Anda tidur. Kemudian yang kedua, adanya kondisi medis kronis. Ini juga bisa menjadi penyebab ya mengganggu jam tidurnya orang-orang yang berusia lanjut atau lansia. Contohnya nyeri kronis seperti radang sendi, ya artritis atau nyeri pada punggung, terutama punggung bawah ya. Kemudian nokturia, sering buang air kecil di malam hari. Bisa disebabkan karena pembengkakan prostat, ya BPH untuk pria. Kemudian diabetes yang tidak terkontrol juga bisa, atau masalah pada kandung kemih. Kemudian gangguan pernapasan. Nah ini seperti sleep apnea atau henti napas pada saat tidur. Jadi lagi tidur kemudian terjadi henti napas karena penyumbatan saluran napas. Biasanya terbangun dan batuk-batuk di malam hari. Kemudian penyakit obstruksi PPOK ya, yang menahun. Jadi PPOK itu penyakit paru obstruksi kronis yang menyebabkan sesak napas, akhirnya mengganggu tidur di malam hari. Atau penyakit jantung yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas saat berbaring. Ya, jadi ini bisa kelihatan dari jumlah bantal yang dipakai pada saat tidur di malam hari. Biasanya kalau mereka yang sudah mengalami pembengkakan jantung, kemudian lebih parah ya, lebih berat, itu tidurnya tidak bisa tidur telentang dengan hanya 1 bantal. Biasanya menggunakan 3-4 bantal, jadi tidurnya setengah duduk gitu. Solusinya adalah tentu saja manajemen penyakit ya yang utama. Jadi sesuaikan dengan penyakit apa yang Anda derita dan segera diperbaiki nih masalah penyakitnya. Saran saya adalah konsultasikan ke dokter sesuai dengan bidangnya. Misalnya Anda punya masalah dengan jantung, ya silakan konsultasikan dengan dokter jantung Anda. Anda punya masalah BPH, ya konsultasikan dengan dokter urologi misalnya seperti itu. Kemudian solusi selanjutnya adalah batasi asupan cairan 2-3 jam sebelum Anda tidur. Jadi jangan minum terlalu banyak sebelum Anda tidur karena nanti akan mengganggu Anda untuk harus bangun kemudian ke toilet. Lalu hindari kafein. Nah, kafein ini juga termasuk diuretik dan dia bisa bertahan sekitar 6-8 jam dalam tubuh. Nah, kalau ada yang sensitif terhadap kafein, sebaiknya, jadi maksudnya efek kafein itu bertahan lama di tubuh Anda, ya konsumsi di pagi hari. Lalu yang ketiga, efek samping obat-obatan. Kalau ini ada beberapa obat yang diresepkan oleh dokter untuk lansia misalnya terkait penyakit tertentu ya, ini dapat menyebabkan efek samping insomnia. Contohnya termasuk obat-obatan diuretik. Nah, ketika mengkonsumsi obat-obatan diuretik, kalau Anda lupa misalnya jadwalnya biasanya diuretik itu diberikan pada pagi hari ini. Anda misalnya lupa di pagi hari, Anda konsumsi di sore hari. Nah, ini akan menyebabkan Anda sering bangun untuk ke kamar kecil. Kemudian beta blocker juga untuk tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, dan beberapa jenis obat antidepresan. Saran saya jangan menghentikan obat itu sendiri, konsultasikan lagi ke dokter yang memberikan obat dan beritahu masalah Anda apa. Misalnya sulit tidur nih, apakah ada obat yang perlu diganti atau menggunakan terapi yang lain. Halo Sobat Sehat, SB30 Health baru saja buat WhatsApp channel. Jadi di sana nanti akan ada konten-konten yang eksklusif. Nah, buat Anda yang ingin dapatkan, silakan join di link deskripsi. Penyesuaian jadwal obat, nah ini tadi yang saya sebutkan, misalnya diuretik harusnya diminum pagi hari. Ketika Anda minum sore hari, atau Anda harus mengkonsumsi obatnya di sore hari,
minta dokter untuk mengganti obat yang jenis lainnya gitu. Kemudian masalah psikologi dan emosional. Jadi penyebab kesehatan mental sangat berpengaruh pada kualitas tidur. Depresi, kecemasan, stres, kemudian rasa duka atau kekhawatiran berlebih tentang kesehatan dan masa depan juga akan menguras pikiran ya. Jadi pikiran ini akan berpacu terus-menerus dan sulit untuk tidur. Tekniknya adalah relaksasi, ya, latih teknik pernapasan dalam, meditasi, apapun hal-hal yang bisa membuat Anda lebih tenang. Salah satu terapi yang saya anjurkan salah satunya adalah akupuntur. Jadi selain membuat lebih rileks juga membantu mengatasi masalah-masalah Anda yang lainnya. Kemudian cari teman bicara dan konsultasi dengan profesional. Kemudian yang kelima, gaya hidup yang kurang baik. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menyebabkan Anda sulit untuk tidur di malam hari. Bukan hanya untuk lansia ya, ini berlaku untuk segala usia. Terutama mungkin masih baby ya, butuh jam tidur lebih lama gitu. Jadi tidur siang terlalu lama atau terlalu sore ini dapat mencuri jatah tidur di malam hari. Kemudian kurangnya aktivitas fisik, jadi tubuh kurang bergerak, jadi kayaknya energinya masih banyak gitu di malam hari. Nah ini akan membuat ketika Anda menghabiskan energi Anda di pagi atau siang hari dengan olahraga, aktivitas fisik, ini akan membuat Anda tidur lebih nyenyak. Kemudian stimulan, ya, Anda mengkonsumsi stimulan seperti kopi, teh, atau alkohol dekat dengan waktu tidur, ini juga akan mengganggu kualitas tidur. Kemudian menggunakan tempat tidur untuk aktivitas lain, seperti nonton TV, makan di tempat tidur, atau bekerja di tempat tidur. Akhirnya ini lama-kelamaan, otak Anda menangkap bahwa tempat tidur itu merupakan tempat untuk kerja atau tempat untuk nonton, bukan lagi tempat untuk tidur. Solusinya, ya, batasi jam tidur siang. Ya, jangan tidur terlalu sore. Saran saya biasanya jangan lebih dari jam 3 sore untuk tidur siangnya. Kemudian aktif bergerak, kemudian hindari juga olahraga yang terlalu berat menjelang waktu tidur. Karena ini akan membuat jantung Anda berdetak lebih kencang, kemudian adrenalin naik, Anda akan sulit untuk rileks. Kalau di akupuntur, di TCM ya, jadi waktu pagi sampai siang hari ya, itu adalah waktu yang, jadi untuk aktivitas. Sedangkan malam hari adalah waktu yin untuk beristirahat. Mungkin saya tidak akan banyak bahas di sini, karena itu materi untuk TCM ya. Ciptakan rutinitas yang menenangkan, jadi 1 jam sebelum tidur lakukan aktivitas santai seperti membaca buku. Jadi baca buku fisik, bukan baca di HP. Jadi hindari layar blue screen. Kemudian yang terakhir, jadikan kamar tidur sebagai tempat yang sakral. Cuman boleh lakukan 2 hal di tempat tidur. Hanya untuk tidur atau untuk hubungan seksual. Oke, kemudian yang terakhir, yang keenam, faktor lingkungan kamar tidur. Nah, lingkungan kamar tidur yang tidak mendukung dapat menjadi penghalang besar untuk tidur nyenyak. Jadi kamar tidur yang terlalu terang, siapa di sini yang pasang lampu, ya, lampu yang wattnya besar, kemudian warnanya putih, cerah, itu akan mengganggu jam tidur, akan mengganggu tidur ya. Kemudian terlalu berisik, kalau bisa, ya itu tadi, jangan untuk nonton televisi di dalam kamar. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin juga akan membuat sulit terlelap. Lalu kasur yang tidak nyaman, bantal yang tidak nyaman juga salah satu penyumbang membuat Anda sulit tidur. Nah, solusinya ciptakan lingkungan yang optimal, pastikan kamar tidur Anda gelap, sepi, dan sejuk. Jadi, ciptakan suasana yang benar-benar untuk tidur, jangan bekerja di kamar. Lalu, investasi pada kenyamanan, pastikan kasur Anda, bantal Anda yang nyaman, terus ganti kalau sudah nggak layak. Kapan terakhir Anda ganti perlengkapan tidur seperti kasur, kemudian bantal guling? Mungkin ada yang sudah pakai lebih dari 15 tahun belum diganti-ganti, ya. Coba dicek. Lalu, pesan penting, sulit tidur pada lansia bukanlah sesuatu yang harus dimaklumi, dan seringkali ini adalah sinyal dari tubuh Anda. Jadi tubuh ingin kasih tahu pada Anda ada sesuatu yang harus diperbaiki. Entah diri Anda sendiri yang harus diperbaiki atau lingkungan, ya, tempat tidur Anda yang harus diperbaiki. Oke, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. See you.